Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa negatif kalau dikali negatif hasilnya positif gitu. Nah, selama ini kalau kita mengajarkan ke siswa atau kita sendiri belajar itu kan kalau misalkan kita punya -2 dikalikan -3 seperti itu, kita langsung bilang 6 gitu. Nah, artinya negatif kali negatif itu positif. Nah, bagaimana kalau ada murid yang bertanya kepada kita, "Kenapa Bu negatif kalau dikali negatif hasilnya positif?" Nah, bagaimana kita akan jawab itu? Apakah kita hanya akan bilang, "Ya pokoknya positif," kayak gitu. Nah kan nggak boleh ya seperti itu. Nah setidaknya kita punya alasan logis bisa menerangkan kepada siswa mengapa ini, hasilnya ini, kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau dalam matematika itu proses berpikir, itu kan sangat penting kayak gitu. Nah kita kalau kita mau mengajarkan siswa berpikir kreatif, berpikir kritis, maka kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari siswa kayak gitu. Nah, ada beberapa cara yang saya temukan, bukan saya temukan ya, saya baca-baca kayak gitu, terus kemudian ada beberapa cara banyak orang membuktikan apa dengan jalannya sendiri-sendiri seperti itu. Tapi ini yang saya paling suka gitu, maka akan saya bahas. Kalau Bapak Ibu nanti punya pembahasan lain boleh kok didiskusikan, bisa dikomenkan di kolom komentar gitu. Jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini salah satu ya, saya bilang salah satu ya Bapak Ibu ya. Salah satu, eee, untuk melogikakan kenapa kok negatif kali negatif itu positif gitu. Nah, sebelumnya, yang belum, di-like dulu kalau ini bermanfaat, nanti kalau tidak bermanfaat di-dislike juga tidak apa-apa gitu. Nah, yang pertama untuk, kita menuju ke ini negatif kali negatif kok bisa positif, nah itu pertama kita harus, paham, harus percaya dulu ya, harus, sepakat dulu dengan yang namanya, aturan di aritmetika gitu ya. Ada namanya, eee, aritmetika, aturan aritmetika, aturannya saya tulis di sini ya. Jadi ada aturan aritmetika gitu. Nah, beberapa aturan dalam aritmetika yang sebenarnya kita udah, biasa pakai gitu ya. Namanya yang pertama, kita harus, ini dulu, A kali B itu sama dengan B kali A. Ini apa ya namanya ya, komutatif kalau ndak kok A sorry, kok A kali C, B kali C. Gini ya, komutatif ya namanya ya kalau nggak salah. Nah ini kita sepakat dulu ya ada aturan ini. Yang kedua, kita juga sepakat adanya aturan A kalau dikali dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian yang ketiga adalah aturan distribusi, distribusi kalau nggak salah ya. Gini, berarti kalau distribusi gimana? Ini kali ini tambah ini kali ini ya. Nah, ditambah sorry, A kali B. Oke oke. A kali B ditambah A kali C, begini kan. Nah, ini aturan distribusi. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan, aturan kedua kita terapkan ya. Kalau saya punya misalkan minus, 3 dikali 0 itu sama dengan 0 ya, betul? Ini aturan kedua. Kemudian saya beri gini ya, ini maksudnya ini menggunakan aturan kedua.
Kemudian kalau, ini kan min 3, nolnya itu saya ganti sebagai 5 dikurangi 5, boleh kan? Boleh. Nah, kemudian saya pakai aturan distribusi gitu, distribusi yang bunyinya bagaimana, ini kali ini ditambah ini kali ini gitu. Berarti min 3 dikali 5 ditambah min 3 dikali min 5, gini kan, sama dengan 0. Nah, ini aturan distribusi kalau min 3 dikali min 5 negatif kali positif kan sudah jelas min 15 ya. Nah, kemudian ini min 15 ditambah sesuatu hasilnya jadi 0 gitu. Nah, hasilnya jadi 0. Maka gimana ini? Nah, eee, ini kan karena kita tadi sudah sepakat ya bahwa aturan-aturan ini berlaku. Kalau misalkan saya punya min 15 ditambah berapa sih biar jadi 0? Nah, otomatis ini kan kalau ini X gitu, nah maka X-nya itu adalah 15 gitu. Nah, maka di sini kalau negatif kali negatif, nah X itu adalah min 3 dikali min 5. Berarti min 3 dikalikan dengan min 5 itu hasilnya adalah 15 atau bisa kita bilang positif kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk, apa ya, menalarkan atau melogikakan kenapa negatif dikali negatif itu adalah positif gitu. Jadi kalau dalam matematika banyak sekali cara saya, eee, beberapa waktu ini membaca, itu ada banyak cara maksudnya, banyak versi dari siapa 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 gitu. Nah, ini saya paling suka dengan versi yang ini dari, Dokter James Thornton kayak gitu. Nah, itu di website-nya juga ada. Nah, itu, saya paling suka dengan pembuktian yang ini kayak gitu. Nah, maka kalau Bapak Ibu ada waktu mungkin bisa melihat pembuktian-pembuktian yang lain dan menurut saya ini menarik sekali karena hal yang simpel gitu, tapi mungkin siswa juga bertanya-tanya dan jangan sampai kita hanya mengatakan, "Ya pokoknya begitu aturannya." Nah, kan tidak boleh seperti itu, seperti memutus, eee, daya kritis siswa kayak gitu. Padahal kan kita harus membangun daya nalar dan kekritisan siswa gitu. Bapak Ibu, oke itu dulu yang mau saya bahas, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mau bahas apa mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau ada, eee, sesuatu yang mau dibahas gitu atau punya versi lain dari orek-orekan ini, nah bisa ditulis di kolom komentar. Oke cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.